apalagi yang nggak senang kepada Habaib, apalagi seorang yang punya ilmu nggak suka kepada Habaib. Catat namanya, tulis, lihat bagaimana meninggalnya. Kita jadi mawas diri, kita jadi paham. Dengan begitu kita diangkat derajatnya. Nggak ada orang mau diangkat derajatnya tanpa sesuatu yang kita itu sakit hati dan sebagainya. Tidak ada. Yang harus kita lakukan adalah kita rangkul semuanya, karena semua sasaran dakwah kita. Kalau ada yang begini begitu, apalagi yang nggak senang kepada Habaib, apalagi seorang yang punya ilmu nggak suka kepada Habaib, catat namanya, tulis, lihat bagaimana meninggalnya. Sulit meninggalnya nanti. Kami masih ingat bagaimana ada seorang yang punya ilmu tapi dia itu benci kepada zuriat Nabi. Subhanallah, waktu di akhir-akhir meninggalnya, Allah permalukan dia dalam keadaan sulit matinya, dan dipermalukannya sampai batas yang sangat tidak kita inginkan. Nauzubillah. Ketika dia itu berada di rumah sakit, dia merasa kepanasan, sehingga apa? Suruh buka bajunya semuanya. Setelah buka dan telanjang, dia lari di rumah sakit itu. Sampai meninggalnya pun juga dalam keadaan kesian. Nggak percaya, catat namanya mereka. Lihat bagaimana akhir umur. Fazil, ya. Kok makin panik ya? Dan ancaman selalu saja dilancarkan pada mereka yang selama ini tidak percaya bahwa Habaib adalah keturunan Nabi. Habib tadi bilang orang yang tidak percaya dzurriyyah Nabi nanti matinya sulit. Bahkan dicontohkan ada yang sakit di rumah sakit, kemudian merasa panas seluruh tubuh, kemudian disuruh buka baju dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang mengerikan yang ditunjukkan bagi mereka yang tidak percaya kalau Habaib adalah keturunan Nabi. Dari sini saja orang-orang yang waras akalnya akan paham. Pertama, apakah Kanjeng Nabi pernah mengancam atau menakut-nakuti orang yang tidak percaya bahwa beliau adalah Nabi? Kan tidak pernah. Justru Kanjeng Nabi itu malah mendoakan orang tersebut agar dapat hidayah, dan juga berharap agar anak cucunya kelak mengerti dan paham kalau Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul. Lah ini ada orang tidak percaya Habaib kok ditakut-takuti kualat, matinya sulit dan lain sebagainya. Pokoknya tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Kok malah merasa melebihi Kanjeng Nabi. Lawang Kanjeng Nabi saja tidak pernah demikian. Ini ada anak manusia mengaku cucu Nabi dan memaksakan kehendak agar semua orang percaya kalau Habaib adalah cucu Nabi. Logikamu di mana, Drun? Yang namanya iman dan percaya itu dari hati, bro, tidak bisa dipaksakan. Demikian pula dengan cinta, juga tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa nanti malah seperti kisah Siti Nurbaya. Sebenarnya mudah biar para Habib itu dipercaya lagi oleh umat manusia. Caranya, lakukan debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin untuk membantah tesis beliau yang memang tidak bisa dibantah itu. Kalau dirasa tidak bisa membantah, ya lakukan tes DNA. Cukup mudah dua cara itu. Karena sekarang umat itu butuh pembuktian, bukan hanya kenyang dengan dongeng dan hayalan. Semua butuh data konkret. Dan rasanya juga wajar rakyat Indonesia mempertanyakan atau meragukan nasab Ba'alawi tersambung kepada Nabi. Selain adanya landasan atau dasar kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin, juga adanya fakta di lapangan, di mana segelintir oknum Habib sering melakukan provokasi dan menebarkan kebencian pada pemerintahan yang sah. Ada segelintir oknum Habib yang suka bicara kotor, bahkan menghina para kiai dan ulama Nusantara. Padahal sebagaimana kita ketahui, para kiai dan ulama di Nusantara itu asli orang pribumi yang nasabnya nyambung kepada Kanjeng Nabi lewat jalur Wali Songo. Dan mereka itu sudah valid dan jelas tanpa keraguan kalau nasab mereka tersambung kepada Kanjeng Nabi, tidak terputus seperti para Habib Ba'alawi. Jadi kurang bukti apa lagi? Para dzurriyyah Wali Songo juga hidup berbaur dengan masyarakat sekitar dan memperlakukan mereka seperti saudara. Sementara kalau Habib Ba'alawi hidupnya tertutup dan hanya bergerombol sesama marga saja. Bahkan soal pernikahan juga diatur sedemikian rupa, di mana para perempuan dari klan Ba'alawi tidak boleh
menikah dengan orang pribumi Nusantara yang berbeda klan dengan mereka. Ini kan sudah semacam penghinaan halus bagi bangsa pribumi. Orang pribumi dianggap tidak layak hidup bergabung dengan mereka. Sementara keturunan Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo tidak ada aturan semacam itu. Bisa dipahami ya? Makanya makin kesini makin terkuak jelas bahwa dzurriyyah Nabi yang ada di Nusantara itu adalah para Wali Songo dan keturunannya, bukan para habaib Ba'alawi keturunan imigran dari Yaman. Jadi kalau para Habib Ba'alawi masih berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat pada mereka bahwa mereka adalah cucu Nabi, ya rasanya sulit. Sebab apa? Sebab selama ini merasa dibohongi. Dibohongi dengan dongeng dan cerita palsu. Dibohongi dengan karomah yang tak terbukti dan tak masuk akal. Makanya jika tetap memaksa agar orang percaya pada Habib Ba'alawi adalah cucu Nabi, ya lakukan tes DNA. Kan mudah. Memang infonya sudah ada yang melakukan tes DNA tapi nyambungnya tidak ke Kanjeng Nabi, namun malah justru nyambung ke ras Yahudi. Tapi ya siapa tahu, hasil tes DNA setiap orang mungkin berbeda-beda. Siapa tahu ada campuran darah Nabi sebab pernikahan dengan dzurriyyah Wali Songo. Jadi intinya soal yakin dan cinta itu tidak bisa dipaksa. Bahkan meski ditakut-takuti dengan dongeng mengerikan pun orang tidak akan percaya. Salam waras.